Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srinda Lestari, mahasiswi PAUD semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan ruang lingkup metode studi Islam. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah metode studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Zuliana MPMI. Baiklah, studi-studi agama dewasa ini mengalami perubahan orientasi yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan kajian-kajian agama sebelum abad ke-19. Umumnya, kajian agama sebelum abad ke-19 memiliki beberapa karakteristik yang antara lain ekstekurisme, penemuan arca baru, dan untuk kepentingan misionari dipicu oleh semangat ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga orientasi dan metodologi studi Islam mengalami perubahan. Adapun studi Islam itu sendiri merupakan ilmu keislaman mendasar. Dengan studi ini, pemeluknya mengetahui dan menetapkan ukuran ilmu, iman, amal, perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode. Metode berasal dari kata atau bahasa Yunani, yaitu meta, artinya sepanjang atau melewati. Hodus artinya cara atau jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam sesuatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode diartikan sesuatu untuk mengungkapkan cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu, atau dengan kata lain, cara kerja yang bersistem untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya, metode menurut istilah adalah cara atau memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang apa itu studi Islam. Studi Islam adalah usaha sadar, sistematis, dan metodologis untuk mempelajari atau mengetahui, memahami, dan membahas cara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik yang berhubungan dengan motivasitasnya, hierarkisnya, kemampuan aktualitasnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi, menurut saya, metodologi studi Islam adalah sesuatu ilmu yang memuat atau berisi prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam mempelajari Islam secara tepat, cepat, efektif, dan efisien. Dari mulai menentukan fakta sampai melakukan generalisasi, baik Islam sebagai sumber ajar, Islam sebagai pemahaman, atau sebagai pengamalan atau historisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga tentang apa itu arti dan ruang lingkup studi Islam. Dirosah Islamiyah atau studi Islami di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan perkataan ini, usaha sadar dalam sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, kemampuan maupun praktik pelaksanaannya secara menyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Selanjutnya, istilah studi Islam, Islamic Students dalam bahasa Inggris atau dirosah al-Islamiyah dalam bahasa Arab, dapat diartikan juga dengan kajian Islami. Kalimat itu mengandung arti memahami, mempelajari kajian dalam buku-buku dan jurnal-jurnal keislami. Biasanya dipergunakan istilah student Islam untuk ungkapan atau mengungkapi beberapa maksud. Jadi itu tadi pengertian atau arti dari metodologi Islam. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan ruang lingkup metode studi Islam. Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan ruang lingkup studi Islam, saya juga akan memberikan beberapa pengertian lain dari studi Islam.
Yang pertama, studi Islam yang dikoordinasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengajian dan penelitian terhadap agama sebagai objek, seperti pengajian tentang konsep zakat profesi. Yang kedua, studi Islam dikoordinasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum sesuatu kajian atas Islami seperti ilmu-ilmu agama Islam. Yang ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi pengkajian Islam baik formal seperti perguruan tinggi maupun yang non formal seperti forum-forum kajian dan halaqah lainnya. Baiklah, itu tadi ada 3 pengertian studi Islam yang dikonotasikan. Ada yang pertama dinotasikan dengan aktivitas-aktivitas atau program-program pengkajian dan penelitian. Yang kedua dikonotasikan dengan materi, subjek atau bidang keagamaan lainnya. Yang ketiga dikontaminasikan dengan institusi pengkajian Islam baik yang formal ataupun yang non formal. Baiklah, yang selanjutnya ruang lingkup studi Islam. Nah, apa itu ruang lingkup studi Islam? Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam adalah agama sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu jadi ruang lingkup studi Islam itu memiliki 3 sisi, yaitu yang pertama sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sebagai final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Nah, jadi tadi ada 3 ruang lingkup tentang metode studi Islam. Yang pertama itu metode studi Islam itu sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final. Nah, yang kedua sebagai gejala budaya. Yang ketiga sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial ini kalau menurut saya tentang interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan binatang. Itu menurut saya. Lanjutnya, bila Islam dilihat dari 3 sisi ini, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada sisi yang ketiga tersebut. Karena pada sisi ketiga ini adalah studi Islam itu sebagai interaksi sosial. Nah, jadi sebagai interaksi sosial itu dia memiliki batasan-batasannya. Jadi misalnya batasan antara interaksi antara manusia dengan manusia itu mempunyai batasan. Itu menurut saya. Dan juga manusia memiliki interaksi dengan tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya itu memiliki batasan-batasan. Nah, oleh karena itu sisi doktrin merupakan sesuatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu, maka hal ini tidak memerlukan penelitian di dalamnya. Nah, baiklah, itu tadi saya sudah menjelaskan tentang yang pertama itu adalah arti dari metode studi Islam itu. Nah, jadi dapat disimpulkan adalah arti dari metode studi Islam itu adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Nah, yang kedua saya juga menjelaskan tentang ruang lingkup studi Islam. Maka dapat disimpulkan ada 3 ruang lingkup studi Islam. Yang pertama adalah ruang lingkup studi Islam sebagai doktrin. Yang kedua ruang lingkup studi Islam sebagai gejala budaya. Yang ketiga sebagai interaksi sosial. Nah, baiklah. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang arti dan ruang lingkup metode studi Islam. Bila ada salah kata dalam penyampaian, penyajian, penjelasan tentang materi yang saya bawakan, saya mohon maaf. Dan mungkin ini saja yang bisa saya
padatkan, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.